Kantor Berita Malaysia dan Antara Digital Media kembali hadir dengan program Suara Serumpun musim kedua. Tayang setiap Rabu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, siaran bersama Malaysia Indonesia ini hadir dengan menyajikan informasi-informasi baru di kedua negara yang kini dikemas lebih segar dan menarik. Suara Serumpun, bersatu hati membentuk jati diri ke arah wawasan lebih berarti. Digital Media bisa kembali hadir di Suara Serumpun musim kedua. Jangan lupa dengarkan terus Suara Serumpun setiap Rabu pukul 12.30 hanya di Bernama Radio. Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera dan bersama dengan saya Hani Hamid dan juga Ziana Nasir. Ya, pastinya untuk Suara Serumpun musim kedua dan kali ini merupakan episod yang ke-8. Hani. Ya, betul. Saya rasa cemburu. Kenapa awak cemburu? Kenapa pakai merah? Saya pakai merah sebab saya nak sebati dengan kerusi. Oh, okey, sedondo dan kerusi tapi bukan Tapi, awak saja yang sedondo dengan kerusi sekarang ni tahu. Ya. Awak ada tim. Saya ada tim, saya tahu. Semangat yang dibawakan Ya. dari jauh tapi sentiasa dekat di hati. Ya, kita bersama dengan rakan-rakan kita. Okey, Nita, kita ada Demi dari Halo, Hani, Diana. Hani dan Diana. Hai, apa kabar merah-merah di sana? Hai, hari ini kita terlihat lebih kompak kecuali Diana. Iya. Diana kenapa tidak memakai warna merah juga? Diana ada Warna di merah. bibirnya. Di bibirnya Oh, tetap iya. merah. Boleh. Begitu juga di jarinya tetap merah. Aduh, apa kabar Nita dan juga Sehat, Demi? baik. Sehat Alhamdulillah. pastinya. Ya. Hani dan Ziana juga tentunya harus sehat juga ya. Ya, bertambah sihat apabila mendengar suara kalian. Jadi Hani, Zena hadir di sini dan begitu juga Nita serta Demi dari Antara Digital Media Jakarta. Dan tidak kita lupakan ya penerbit kita Fahmi Idris di Betul. Bernama Radio, dan di sana kita ada Harry Dwinanto ya, Antara Ya, Digital Pak Media, Harry. Pak Harry. Ya. Okey, Ya. baiklah macam Okey. biasalah. Hmm. Untuk Suara Serumpun musim kedua kita bawakan perkongsian berita dari Malaysia juga dari Indonesia Ya. dan ada segmen sama tapi tak serupa. Sama tak serupa. Tapi Ya. sebelum kita nak kongsi berita-berita yang ada, Mhm. berita-berita untuk hari ini, kita nak kongsikan pula berita dari Malaysia Mhm. berkaitan dengan aktiviti yang sedang berlangsung pada waktu ini, iaitu aktiviti menarik bertemakan pertanian dengan konsep moden yang merupakan antara tarikan utama kepada pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia atau singkatannya MAHA 2022 di Kluster Agro Lifestyle Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang MIPS, dan dinyatakan oleh pengurus besar Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA, Kamarudin Dahuli, para pengunjung berpeluang untuk merasai sendiri pengalaman yang sukar didapati, antaranya membawa jentera menuai padi dan memancing secara simulasi. Oh, memang menarik. Bukan tu saja Hmm. tahu untuk pengetahuan rakan-rakan kita ni, kita ada juga Demi di sana ya. Kalau melihat sendiri kepada apa yang dipamerkan di MAHA 2022 ni, sebenarnya menawarkan ada juga menu-menu unik yang sukar didapati di KL. Okey, Ya. antaranya ada ubi telampung. Aha. Ubi telampung apa tahu? Apa tu? Ubi kayu yang direbus menggunakan manisan daripada tebu. Oh, sedapnya. Saya pun tak pernah rasa lagi Hani. Ubi telampung ni dia macam ubi rebus lah. Lebih kurang lah. Kemudian apa yang telampungnya? Yang telampung saya tak pasti tapi katanya ada jugalah makanan yang ala kampung. Seperti pulut, ikan kering, apa tu? Pek ngah. Pek ngah. Lempeng. Ada roti Bengali, gulai ikan, sate anak, macam-macam lagi. Ya, betul. Selain pada makanan, ada juga persembahan istimewa yang turut ditampilkan serta aktiviti kebudayaan seperti persembahan silat, persembahan kumpulan muzik, tarian kebudayaan Sabah dan Melaka. Dan MAHA ni sedang berlangsung bermula pada 4 hari bulan Ogos yang lalu sampai 14 Ogos ini di MIPS Serdang. Okey Hani, kalau kita ingatlah sebelum kalau MAHA pastinya akan ada haiwan-haiwan ternakan dan sebagainya. Sebelum kita dapat lihat dari segi lembu sado. Lembu sado. Betul. Tapi Betul. yang menarik perhatian juga kali ini kabarnya ada seekor ayam
gergasi. Oh. Ayam gergasi, okey. Oh. Baka yang boleh katakan kedua terbesar di dunia Wow. dan pertama di Malaysia yang turut dipamerkan kepada pengunjung. Wow, Ha. okey. Baik, jadi itu antara tarikan yang ada menerusi Maha 2022. Jadi kalau itu berita perkembangannya dari sini, kalau cerita pasal ubi rebus di sana makannya seperti apa? Kalau di sini kita akan makan seperti dengan ikan kering. Ikan kering, ikan masin lah ataupun atau ikan masin, sambal. sambal ataupun Kelapa. ditaburkan dengan kelapa dan gula. Kalau sedap. di sana Iya, iya. ubi makan dengan apa? Ubi rebus makan Ubi dengan apa rebus. biasanya? Iya, sebenarnya kalau ubi itu sendiri kita ada 2 jenis ya, ada Mhm. ubi yang biasa kita sebut singkong mungkin ya. Ada Singkong juga ya. ya, ada juga ubi yang memang manis, kita biasanya Ubi. nyebutnya ubi manis. Ubi manis, ubi kayak ubi cilembu gitu ya. Iya, kayak ubi cilembu, asal dari cilembu. Jadi kalau Hmm. untuk singkong itu sendiri biasanya kita makannya itu digoreng kering, Hani dan Ziana. Nanti Digoreng. dikasih topping gitu kayak campuran susu kental manis Iya. ataupun keju. Atau juga bisa jadi gorengan juga. Dikasih sambal atau saus, Ya, Okey, kayak saus ubi semua. selembu ni pada kelapa Malaysia ya. lebih kurang macam keledek macam tu lah. Lebih kurang Lebih lah. kurang rasanya. Betul-betul. Jadi sini pun digoreng juga. Memang sedap ya. sekali ya kalau minum petang-petang Oh. gitu kan. Sedap sekali dan Pula dengan singkong itu teh juga panas. sebenarnya Aha. termasuk jenis makanan pada saat ramai pada saat bulan puasa kemarin, Idul Fitri. Okey. Itu makanan baik, salah satu jadi favorit itu. gorengan ya, gorengan. Gorengan, Sedap, singkong goreng. sedapnya, Singkong goreng. sedapnya, Sedap terbayang-bayang. ubi. Nah, Okey. kalau di event Maha Baik. sendiri nih, biasanya banyak aktivitas yang bisa dilakukan oleh para pengunjung di sana ya, Hani dan Ziana? Ya, betul. Ada banyak aktiviti yang berkaitan dengan pertanian dan kalau ada yang ingin cuba untuk menceburi bidang dalam pertanian, nak jadi petani ke nak buat perniagaan dalam pertanian, Pun boleh. di situ ruangnya boleh dapat pendedahan dan juga aktiviti-aktiviti yang berkaitan. Tapi makanan itu salah satu daripadanya lah. Tarikan Tarikan. utama. Ya. Dan tahukah rakan-rakan kita ya sebenarnya Maha 2022 sendiri menyaksikan pemercayaan perjanjian bernilai 451 juta ringgit ya. Yep. Wow, okey. Baik, jadi itu ini memang acara yang memang dinanti-nantikan saban tahun. Okey, Ya, kalau ya. dari Indonesia apa perkabarannya? Nah, kalau dari Indonesia sendiri nih, kita sebentar lagi akan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya, tepatnya Iya. tanggal 17 Agustus nih Hani dan Ziana. Iya. Nah, biasanya nih Semarak HUT RI ini sudah banyak nih banjir promo. Iya, Itu betul. diskon ya, diskon. 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 Baik dari berbagai merchant kayak misalkan mungkin dari restoran kah, hotel kah, atau Pakaian. shopping mall ya atau pakaian gitu kan. Nah, salah satunya ini PT Kereta Api Indonesia juga ikut memberikan promo dengan menjual 7.000 tiket kereta dengan harga khusus. Harga tiket tersebut akan dijual mulai dari 17.000 saja. Wow. Nah, VP Public Relation KAI Joni Martinus mengatakan promo Merdeka dihadirkan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi yang tengah berlangsung. Nah, secara rinci tiket kereta api kelas ekonomi itu hanya 17.000. Untuk kelas bisnis 77.000 dan kelas eksekutif 170.000 untuk kereta tertentu. Nah, harga ini berlaku untuk perjalanan pulang pergi. Nah, promo ini nanti dapat dilakukan oleh masyarakat mulai dari tanggal 7 sampai 17 Agustus 2022 dan untuk keberangkatan tanggal 8 sampai 11 Agustus dan 15 sampai 17 Agustus. Nah, dan ini hanya dapat diakses melalui aplikasi dari KAI Akses gitu. Nah, kalau di Jakarta memang kalau untuk menyambut HUT RI itu banyak banget Hani dan Ziana nih promo-promo diskon ya. Iya. Karena memang betul. untuk memeriahkan juga ya, Betul. Dan juga memang untuk KAI ini sendiri juga kayaknya cukup menarik karena kan harga tiket bayangkan saja paling rendah itu hanya 17.000 saja atau mungkin kalau di
di ringgit Malaysia itu hanya sekitar 5 5. ringgit Malaysia saja. Iya. Jadi cukup murah, Mm-mm. cukup Iya. terjangkau. Jadi kan orang yang ingin pulang liburan, ambil cuti gitu kan. Betul. Karena Iya. biasanya kalau kelas ekonomi itu sendiri, Hani dan Ziana, itu biasanya untuk perjalanan sekali itu kurang lebih ada yang 90.000 Iya. ya, Hmm. 100.000 gitu. Nah ini dengan 17.000 saja gitu. Ya, Oh, pastinya ada sangat pelbagai promo, harga promosi. Ya, Untuk betul. meraihkan kemeriahan kemerdekaan. Begitu juga kalau di Malaysia kan ada Betul. macam-macam promosi, ada diskaun Ya. dan sebagainya. Sebab Oh, di di Malaysia Malaysia juga sendiri meraihkan hari kebangsaan kita Ya. pada bulan Ogos dan juga September, hari Malaysia, mana bila diraikan kedua-duanya sekali ada banyak sekali promosi, semuanya Betul. dengan harga yang sangat murah. Okey, kalau di Malaysia untuk Hari Kebangsaan tema kita adalah keluarga Malaysia teguh bersama. Kalau di Ya. Indonesia bagaimana? Ada tema enggak? Ada dong Hani dan Ziana. Hmm. Untuk di HUT RI yang ke-77 ini apa Demi temanya? Bangkit bersama tentunya. Bangkit bersama. Bangkit bersama. Iya, Iya. pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat gitu. Baik, Karena jadi itu dia ya. khususnya juga kan untuk segera bangkit dari keterpurukan pandemi COVID-19 ya Nita. Iya. Betul-betul. Ya, ya benar. Jadi itu sebenarnya yang pegangan konsep yang dibawakan seluruh dunia, sebenarnya kita sama-sama bangkit sebenarnya disebabkan pandemik COVID-19. Okey, dan kita nak kongsi cerita tentang postman ni. Please Mr. Postman. Misi bawa kabar ke pedalaman. Ya, katanya sama seperti lagu popular tahun 70-an yang dipopularkan oleh kumpulan The Carpenters, mana ketibaan postman ni sememangnya sering ditunggu-tunggu ya. Kita mahu tunggu postor sampaikan suratnya. Jadi bagi postman community di Sarawak ni, bersama dengan kantong yang dibawa itu bag, mana 1000 kabar berita digalas di bahu mereka. Ada yang membawa harapan, kabar gembira daripada insan di perantauan, malah ada juga yang bawa perkabaran sedih. Jadi kita nak angkatlah tanggungjawab postman community ni. Betul, kalau di bandar kita melihat mungkinlah tugasan mereka tidak begitu mencabar, tapi bagi yang terpaksa bertugas jauh di pedalaman tanggungjawab postman community ni lebih mencabar dan sukar. Sebab apa? Sebab mereka ni berhadapan pelbagai rintangan nak ke satu-satu destinasi ni, terutamanya di kawasan luar bandar di Sarawak yang belum mempunyai perhubungan jalan raya yang baik. Kalau menurut pengurus Pos Malaysia Sarawak, Bong Tung Hu, cabaran postman community ni sukar. Ada di antara mereka ni yang kabarnya perlu menggunakan laluan sungai tau, yang ada buaya. Yang ada buaya. Seram Itu sekali. cabaran tau. Nak merentasi sungai tu kan ada buaya untuk membuat serahan. Selain jalan perhubungan yang kurang baik seperti jalan balak, ladang sawit dan tanah merah yang berbatu. Ya, betul. Itu yang digelar sebagai postman community yang telah ditubuhkan di bawah Pelan Transformasi Pos Sabah dan Sarawak PTPSS, dan merupakan inisiatif Kerajaan Persekutuan di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM. Dan selain menyediakan khidmat pos asas buat masyarakat yang berada di luar bandar di kampung-kampung ini kan, mana PSS juga berjaya menyediakan peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk luar bandar apabila postman community ni dipilih serta dilantik dalam kalangan penduduk setempat. Okey, dan semenjak dilancarkan lebih kurang 12 tahun yang dahulu, program ini sebenarnya telah berjaya meningkatkan liputan serahan di kawasan luar bandar. Ya, kalau tak siapalah nak menghantar segala perkabaran, hantar barang dan sebagainya. Mereka inilah yang bertanggungjawab, yang melakukan sebaik mungkin supaya apa saja serahan dapat sampai kepada Dapat sampai, individu. Ya. Bukan senang-senang. Kalau saya diberi upah 1 juta pun belum tentu saya mau merentasi sungai Seram buaya. sekali. Kan? Jalan yang Iya. dilalui. Ya karena mungkin jauh Iya. juga ya, jauh dan juga Iya. rute yang diambilnya. Nah, tapi Hani dan Ziana ada nggak sih kriteria atau syarat untuk menjadi postman itu sendiri? Pastinya ada, dan kerana ia juga membabitkan postman community, maknanya berada dalam kalangan community itu sendiri. Dia tak ambil orang luar, dia ambil dalam community sahaja supaya lebih dekat dan mudah, dan yang paling penting untuk menjana pendapatan mereka juga di kawasan tersebut. Jadi itu syarat-syaratnya adalah orang tempatan di situ. Begitu. Lebih mudah untuk mereka lah nak mengetahui dari segi laluan dan sebagainya. Kalau dia ambil orang luar pasti agak sukar nak mengetahui jalannya di mana. Tercari-cari. Kalau Kalau di Jalannya sesat harus nanti. melalui buaya ya. Betul. Iya, kalau di sini kita harus contohnya di sini kita ada apps kan, Waze kan contohnya. Kita boleh tengok jalan di mana. Kalau di dalam pedalaman tu nak cari di mana signalnya tidak ada. Sinyal Sesat juga udah pastinya. nggak ada sinyal.
Berarti Postman itu sendiri lebih dari asalnya pun dari daerah setempat gitu ya. Iya, Penduduk betul. setempat ya. Oke. Ya, itu dia ceritanya. Please, Mr. Postman. Ya, betul. Okey, itu cerita pasal Postman. Di sana ada perkabaran berkaitan dengan pengabdi setan. Oh, Betul. Ini tajuk filem yang dari dulu Sudah nonton sangat belum nih? ditakuti ya. Nah, memang di Indonesia ini sedang ramai ya karena memang kabar dari dunia perfilman Indonesia di mana film berjudul Pengabdi Setan 2 Communion berhasil menaik 2 juta penonton hanya dalam waktu 4 hari setelah tayang perdana pada Minggu tanggal 4 Agustus kemarin. Nah, kabarnya juga menurut update juga bahwa hari ini itu sudah sampai di 3 juta penonton. Nah, film yang disutradarai oleh Joko Anwar ini merupakan lanjutan juga dari film pertamanya, yaitu Pengabdi Setan yang tayang pada tahun 2017 lalu. Dan juga film ini juga berhasil menaik penonton sebanyak 4,7 juta penonton. Film tersebut juga pernah menjadi film horor terlaris sebelum akhirnya tergantikan dengan film KKN Desa Penari pada April 2022. Jadi memang film Pengabdi Setan 2 ini adalah lanjutan ya dari Pengabdi Setan yang pertama. Film Pengabdi Setan 2 ini juga mengambil latar waktu 5 tahun setelah kejadian horor usai ibu meninggal dunia. Pemeran Rini yang diperankan oleh Tara Basro, Bapak oleh Bron Palarae, Tony Endi Arfian, dan Bondi Nasar Anus ini berusaha menjalani kehidupan mereka dengan tinggal di sebuah rumah susun yang tak terawat di daerah Jakarta Utara. Jadi setting waktu yang dalamnya itu 5 tahun setelah film pertama yaitu Pengabdi Setan yang pertama itu. Nah, memang ini termasuk film horor yang cukup laris ya di Indonesia karena memang disutradarainya juga oleh Joko Anwar, di mana memang Joko Anwar ini terkenal dengan film-film yang bisa menegangkan ya, membuat tegang para penonton dan film seram tersebut. Dan yang cukup familiar itu yang kata-kata ibu ya. Ibu. Hantunya kan ibu ya. Iya, hantunya. ibu. Okey. Itu Kalau Hani disebutkan. dan Ziana ini senang nggak terhadap film-film horor itu seperti itu? Saya suka. Saya suka. Kami suka Suka ya? sebenarnya. Iya, pastinya. Nah, Tetapi untuk memang Hani dan Ziana sebenarnya wajib nonton Pengabdi Setan 2 ini sebenarnya. ya, benar-benar kerana hari ini sudah pun diberikan perkabaran juga di mana dijangka mendapat sambutan bagi penggemar filem seram di negara kita di Malaysia ini kerana berjaya menampilkan katanya kualiti yang lebih memuaskan. Itu juga disebut oleh Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zaidi Zainul Abidin yang berkata mutu lakonan filem berkenaan juga amat memuaskan. Mungkin kerana para pelakon-pelakon filem tersebut hebat-hebat belaka nama-nama yang bagus-bagus ya. Jadi malah kalau showtime untuk di sinema di Pawagam pun wah memang penuh. Dari pukul 6 petang sampailah pukul 12.30 malam. Zaina nak tengok yang paling hujung ke? Paling hujung. Yang paling Tengah hujung. malam, Yang paling seram. hujung. Lagi Uji seram nyali, lagi. uji nyali. Balik Kena teman. Yang paling Balik kena atas. teman. Aduh, okey. Baik, cerita pasal filem nak dikongsi jugalah manusia hari ini dalam sejarah portal yang kita kongsikan. Pada hari dalam tahun 1967 ya, Pesta Filem Indonesia yang kali pertama diadakan di Malaysia dibuka secara rasmi oleh Menteri Penerangan dan Penyiaran di Kuala Lumpur pada waktu itu dan pesta ini dijalankan hasil kerjasama antara Persatuan Perusahaan Filem Indonesia dengan toko buku pustaka antara yang berpangkalan di Kuala Lumpur dan ini sebenarnya adalah langkah lanjut bagi mempereratkan lagi hubungan diplomatik antara Malaysia dan Indonesia sejak perjanjian damai ditandatangani oleh antara Malaysia dengan Indonesia pada bulan Mei 1966. Sejarah kita panjang ya. Panjang sekali ya. Indonesia. Karena serumpun ya. Ya. Karena memang pada awal juga kita serumpun. Betul. Baik. Jadi itu antara perkongsian berita kita untuk hari ini. Dan selepas ini kita akan bawakan kepada anda sama tapi tidak serupa. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu. Senang rasanya Demi dari Antara Digital Media bisa kembali hadir di Suara Serumpun musim kedua. Jangan lupa dengarkan terus Suara Serumpun setiap Rabu pukul 12.30 hanya di Bernama Radio. Okey, kita terus saja untuk Suara Serumpun musim kedua episod ke-8. Tiba masanya untuk segmen berikutnya sama tapi tidak serupa. Ziana, Hani di Bernama Radio KL dan kalau di Antara Digital Media Jakarta kita ada Nita dan Demi. Ya, betul. Okey, perkataan pilihan untuk minggu ini ialah pusing. Pusing. Okey.
Pusing belaka. Okey, kalau definisi dalam bahasa Malaysia kita boleh kongsikan di sini. Kalau pusing itu ialah toleh, kita pusing kiri, kita pusing kanan. Ataupun kita putar itu pusing. Putar. Kan? Contoh ayatnya Ziana. Okey, contohnya kadangkala kereta saya mengeluarkan bunyi ketika pusing di selekoh. Macam Ketika tu. putar belok toleh. betul. Ketika betul. membelok itu. Betul. Ah, Okey. kereta mengeluarkan bunyi. Okey, jadi itu yang maksudnya kan pusing ni dalam Pusing. bahasa Melayu. Jadi kalau di definisi bagi bahasa Indonesia bagaimana pula? Iya, kalau definisi bahasa Indonesia sendiri juga kita banyak ya, ada 4 definisi sebenarnya yang kita temukan. Nah, memang salah satunya itu pusing yang ada di definisi Indonesia itu sama dengan pusing yang ada di Malaysia, yaitu pusing yang memiliki arti atau definisi itu adalah putar. Putar. Okey. Okey. Nah, Okey, jadi lebih kurang untuk sama ya. contoh ayatnya juga kita ada satu yaitu seperti contoh karena salah jalan, Nita memutuskan untuk putar arah. Nah, jadi mungkin situasinya itu seperti kita sedang membawa mobil ya, membawa kereta, lantas mungkin Hani dan Ziana tidak tahu jalan, tidak punya apps map seperti itu, akhirnya kita putar jalan, pusing jalan. Putar jalan. Okey. Pusing. Putar jalan. Okey. Baik. jalan. Okey. Tapi memang kata pusing ini jarang sekali dipakai di Indonesia sebagai definisi putar. Jarang sekali. Okey. Jarang Itu. sekali Kalau- ya. Jarang sekali. Jarang Kalau digunakan. di Indonesia sendiri kata pusing itu lebih digunakan untuk sakit kepala ya. Iya, sakit kepala. Sakit kepala atau headache. 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 Betul. Hani dan Ziana gitu. Okey. Jadi kayak misalkan contoh ayatnya setelah kehujanan sepulang kantor, Demi mengalami pusing begitu tiba di rumah. Nah, Gitu. Jadi lebih ke sakit kepala. Sakit- Pening. pening ya, pening. Okey, baik. Jadi maksudnya ialah pening ya. Tapi kalau katanya tadi bagi putar tu jarang-jarang digunakan di sana untuk pusing tadi kan. Jadi Betul. kalau di sana kalau digunakan apa? Contohnya Nita terus kata salah jalan ni pusing. Kita panggil tu apa? Kita Kebiasaannya. bilangnya, kalau misalkan untuk memutar jalan itu kita sebutnya putar. Putar. saja. Putar. Oh. Oh, ini Kalau salah ini pusing salah itu- putar sekarang. Iya, Putar betul. sekarang. Betul. Iya. Okey. Terus, Diana. Baik. Jadi itu maksudnya. Itu baru 2. Katanya ada 4. Ada 4 lagi Ada contoh. 4. Ada 2 lagi Ada dua bakinya. lagi contoh. Ada 2 lagi. Ya. Gitu. Nah, kalau yang pusing Selanjutnya, berikutnya itu bingung atau tidak dapat berpikir gitu loh, atau Oke. confused. Confused. Misalkan Confused. contohnya Demi pusing memilih baju untuk dipakai ke acara perkawinan temannya. Ya. Gitu. Jadi dia bingung nih mau pakai kemeja kah, jas kah, Betul. gitu polo shirt kah Oh. gitu. Banyak sangat pilihan Demi ni baju. Baju memang. Banyak. Mesti suka shopping Saking ni. banyaknya pusing memilihnya. Pusing jadinya. Okey, baik itu dia sama tapi tidak serupa. Kita bawakan kata bila untuk minggu ini iaitu pusing. Okey, Pusing. kita akan jumpa lagi minggu depan ya Nita dan juga Demi untuk kita bawakan program Suara Serumpun tapi pada minggu satu lagi. Ya. Kita Ya. akan bawakan kepada anda. Jangan pusing-pusing. Jangan pusing. Jangan pusing-pusing kan nih. Jangan Ya, pusing-pusing. jangan. Minggu Kita satu ber- lagi kita akan Minggu satu lagi ya. Sebab, Ya. sebab kita akan berehat seketika untuk memutarkan lagu. Oh. Guna. Memutar pun Sekejap boleh. Pun boleh Memutar, juga. memutar. Ya, Putar, kita putar. putar lagu. Okey, baik. Kita ucapkan banyak terima kasih pada Nita Purnamasari dan juga Demi Almanda dari Antara Digital Media Jakarta bersama dengan penerbitnya di sana itu Harry Dwinanto Ya. dan juga kami di sini itu Hani Hamid dan juga Zainal dari Bernama Radio serta penerbit kami itu Fahmi Idris. Okey, ada masa ada ruang. InsyaAllah kita kembali untuk kita hadir bersama-sama rakan-rakan kita dari Antara Digital Media Jakarta. Ya, kita jumpa lagi nanti. Jangan rindu, kita saling rindu-merindu ya. Kita Jangan. Kalau kita rindu kita tinggal putar. Iya. Iya, kita terus saja aja. Okey. Jumpa lagi. Bye, Nita. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Okey, sekian saja untuk Suara Serumpun bagi waktu ini. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang dalam Suara Serumpun pada hari dan waktu yang sama minggu satu lagi. Okey, terus setia Bye-bye. bersama kami. Bye. Kantor Berita Malaysia dan Antara Digital Media
kembali hadir dengan program Suara Serumpun musim kedua. Tayang setiap Rabu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, siaran bersama Malaysia Indonesia ini hadir dengan menyajikan informasi-informasi baru di kedua negara yang kini dikemas lebih segar dan menarik. Suara Serumpun, bersatu hati membentuk jati diri ke arah wawasan lebih berarti.